Hai semuanya. Mensumsi biar tahu. Jangan bingung semuanya. Ini tuh jadi gini ya. Aku tuh kan hari ini kan lagi ada acara. Temanya itu Bollywood. Terus aku harus pakai baju sari-sari Indian yang gini, ya kan? Nah, kalau lagi kayak gini jadi inget Hersek kayak gitu ya. Inget Mahabharata. Nah, jadi aku tuh ada nikahan, temanya Bollywood. Ya aku kan harus menyesuaikan ya kan. Terus kebetulan hari ini juga aku harus menyiapkan buka puasa. Kita lihat jam ini udah jam berapa sih Mbak? Jam 5 lewat. Dan aku harus siapin bukaan puasa buat Habib. Yuk ikutin aku yuk. Assalamualaikum. Oh, bininya lagi begini, lakinya lagi ngaji. Aca, aha. Aku mau siapin makanan. Kamu mau buka puasanya sama Rani Muharjene. Siapa yang kamu suka? Siti Printa. Siti Printa mana ada lo Siti Siapa? Printa? Tadi tuh Rani Mukherjee. Kesal dia tahu. Terus siapa lagi? Kareena Kapoor. Ini Kapoor Barus. Kajol. Mani Majol Kurma dong. Terus Preity Zinta. woi, Pretty Sinta, Pretty Woman. Yang ayah kenapa sih kayak gitu ya? Demen. Yang dia yang mau nggak buka puasa sama aku kayak gini? Enggak. Nanti aku gini, sayang sudah maghrib, alas maghrib. Yang mau nggak yang ini nggak bisa diem banget ini. Di jidat susah banget. Ini Ipe yang dandanin aku kayak gini yang. Kan tadi ada kondangan. Terus kata Ipe, bun. Nih namanya juga bajunya nyewa kan kita jadi harus foto dulu bajunya gitu buat endorse. Tapi gimana yang? Lalu yang. Boleh curian. Mau nggak yang? Kenapa ibu? Ibunya agak-agak nak. Ganti baju normal buat siapin bukan puasa atau kamu buka puasa sama Pretty Woman. Nanti baju biasa aja deh, malah. Oh gitu banget sih. Keren-keren kayak gini. Jadi guys, buat kalian ini adalah kostum untuk berolahraga. Jadi aku sehari-hari kalau berolahraga aku pakai ini ya. Jadi caranya kita naik seperti ini. Nah, ini adalah kostum olahraga saya ya. Jadi kalau kalian mau berolahraga, carilah kostum yang tepat, oke? Nah, agak-agak nggak waras juga nih perempuan. Nanti aku kasih challenge kamu ya. Kalau kamu bisa challenge aku kasih hadiah kamu 50 juta rupiah. 50 juta. Duit juga duit kita lagi. Maju bohong balik bandar. Nggak mau lah. Hadiah yang enak-enak dong. Jalan-jalan ke luar negeri. Cie. Ke Bangladesh. Ganti baju dulu, abis itu aku mau siapin makanan ya. Jangan ikutin aku. Jadi ceritanya hari ini tuh kita lagi kangen banget sama suasana puncak. Jadi kita sekarang mau ngeliwetan di rumah ala Karput. Ya udahlah ya. Coba dulu. Dan jam segini udah mau beduk, nasinya belum matang. Mbak kalau udah matang cabut taruh sini ya Mbak. Jam 2 pagi sampai jam 5 lebih 15 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nasinya udah matang nih Bun. Ayang, kita makan apa nih hari ini ya? Makan liwetan. Liwetan, masya Allah. Siapa yang masak ini? Aduh ini mau ngaku nggak enak, udah ada kotaknya. Bangor yang beli. Bukan Bangor ini yang beli yang. Apa sih? Yang beli aku. Jadi habis, tapi jalan Bangor. Udah tanya aja, Bangor lu beli apa enggak Bangor? Coba kasih lihat ke Bangor. Kasih lihat ke Bangor. Apakah Bangor beli? Bangor ngambil kan? Enggak. Saya beli ayam bakar doang. Oh ya? Ini Tamira kalau mau peda duduknya di sini ya. Terbang nih, beb. Tangkap. Oh. Sambil libut sambil nonton acara sendiri. Mbak, taruh sebelah sana Mbak ujung Mbak. Ya kangen yang ngeliwetan nih, udah akhirnya ala kadarnya di rumah dan ditambah
Dan ditambahin suasana di belakang di suara musiknya biar sama. Ada di belakang rumah kita ya? Iya. Dianggap aja gitu. Jadi kalau makan nyuap nengok, selesai leher tengklek. Kamu puasa nggak? Enggak, kenapa? Yang sambal dadakannya dong di tempat ini. Oh masih kecil. Terus puasanya kapan? Apa? Ini nikmat banget, masya Allah. Gimana? Kalisa makan sendiri. Coba ibu lihat Kalisa makan, gimana? Hah? Ini aja, Pak. Nasi ayamnya. Jadi kalau aku enak banget ini cocok sambel, kasih empal. Ayamnya enak yang kamu diamin ayam. Satir juga. Enak, masya Allah. Satir juga. Ya kasih satir juga, coba satir. Dela, videoin Dela. Mbak Dela, tuh enak banget ini, masya Allah. Dela di videoin lagi. Iya ya. Mani. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bingung ngambil sambal yang mana. Yang ini enak banget. Mani berani gak di videoin. Masya Allah nih, Syatir makannya nasinya abis, ludes, bener-bener hebat banget. Kalisa juga makannya lah banget, oke? Kalau kayak gini caranya, Bib. Siapa yang mau beli meja makan kita, mau kita jual? Ibu Iya. kasih udah dibeliin mereka. Iya, udah. Sekarang meja makan kita jual, kita makan di lesehan aja. Sajib juga habis tuh, lihat. Lihat lahap banget. Ipe juga udah masih setengah karena lagi mau videoin doang tuh. Habib juga lahap, aku juga tidak sedikit. Udah, giliran di meja makan aja pada nggak doyan makannya. Ya, jadi barang siapa yang mau. Itu makannya Ibu duduk kan ya. gak boleh kayak gini. Jadi lebih Oh iya, lahap lagi. maafin ibu ya. Nggak boleh gimana? Oh iya bener. Oh iya, ibu minta maaf ya, Nak, ya, jangan ditiru ya. Coba Kalisa, tadi pas buka puasa Kalisa baca doanya gimana? Allahumma salah. Allahumma laka sumtu balikana. Yang bener dong. Allahumma laka sumtu wa bidamintu wa alalika aftatu ya arham. Birahmatika. Birahmatika ya arhamar rahimin. Pinter, masya Allah. Nah, jadi berbukanya rame-rame nih. Mbak Dela juga pinter makannya, lihat. Mbak Andi nih agak susah. Gun baru makan ya, Gun. Gun, ngambilnya kanan kiri diambil juga lauknya, Gun. Anak sulung. Pun belum habis. Jadi alhamdulillah makan kayak gini kebersamaannya nikmat banget. Terus juga Sus, mau gabung nggak Sus? Sini Sus. Kasian Jus, nggak kelihatan. Sus malah makan nasi kotak dia di dalam kamar. Kayak saya tadi bilang, kalau kita makan di nampan itu kita biasanya rebutan kayak nafsunya sama tuh. Orang juga kadang-kadang kalau dengan uang juga begitu ya, Bib ya. Suka berebut-rebutan, kadang-kadang juga mungkin apapun itu gitu. Karena ngelihatnya kayak ini punya saya, ini punya kamu. Giliran disediain banyak, makannya biasa aja, sedikit aja. Nah itu menunjukkan bahwa jangan sampai kita memiliki sifat atau watak yang serakah. Karena sebenarnya makanlah, kalau Rasulullah tuh makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang gitu. Tujuannya apa? Kalau lapar ya itu tadi, kita jadi serakah, kita jadi makan semuanya, kita jadi bawaannya mau apa aja. Tapi kalau seandainya kita makannya tidak terlalu lapar, maka kita makan untuk kebutuhan tubuh kita. Dan kedua, berhentilah sebelum kenyang dengan tujuan kalau terlalu kenyang juga kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ibadah, sholatnya ngantuk, Maghribnya malas. terawihnya juga jadinya nggak dapet. anak kayak gini. Terus juga pastinya juga nggak bagus untuk kesehatan juga kalau terlalu kenyang. Nah yang kedua adalah aku juga saranin kayak yang kita makan hari ini sehat banget sebenarnya, karena bukan yang olahan, ada sayurnya, ada proteinnya dari ikan gitu. Jadi ini bagus banget juga untuk kesehatan kita, karena jangan sampai kita ngerasa ya Allah kenapa saya banyak penyakit ya, padahal sebenarnya kita juga tidak menjaga badan kita dengan amanah, yaitu dengan makan makanan yang sehat gitu. Jadi sebenarnya dari tubuh yang sehat pasti ada pikiran yang sehat. Bagaimana memiliki tubuh yang sehat, yaitu adalah makanan-makanan yang sehat. Jadi buat aku mau kasih saran buat semuanya, makanlah makanan yang sehat biar tubuh kita menjadi tubuh yang sehat, karena sebenarnya Allah sudah menciptakan makanan-makanan yang sesungguhnya memang bukan buat kita. Nah Habib mungkin ada yang mau dinasihatin? Nah, yang paling terpenting cuma satu hal.
ingat ketika buka puasa berdoa minta sama Allah karena di dalamnya adalah doa yang mustajab. Yang kedua, sebelum berbuka kali Bib, jadi beduk. iya, Sebelum kita minum dan makan itu kita berdoa gitu kan Bib. batalin sedikit langsung berdoa atau boleh juga langsung berdoa, ya kan? Langsung makan. Intinya adalah berdoa di waktu mustajab, yakni waktu berbuka puasa. Itu yang pertama yang paling penting. Yang kedua, nah kalau kayak gini nih, makan kebersamaan, ajak temannya, saudaranya, keluarganya akan lebih lahap lagi. Yang nggak nafsu makan, undang teman-temannya, saudaranya akan nafsu makan, apalagi makan di bawah. Sudah Rasulullah makannya begini nih. Tuh. Nah, begini. Karena kebetulan kaki saya lagi sakit, jadi saya kalau saya contohin. Sakitnya gara-gara apa? Bola. Cedera ankle. Oh, contohnya Bangor Bu. Ya ampun. Pengen banget jadiin contoh. Bubun juga bisa jadiin contoh. Alisa juga. Oh iya. Dan kalau saatnya kita makan, alhamdulillah buat aku semua yang di rumah adalah keluarga. Jadi nggak ada yang namanya lauknya dibeda-bedain, yang namanya lauknya dipisah-pisahin. Aku makan apa, semua makan yang sama. Nah kayak anak-anak nih sebenarnya biasanya mereka kalau nggak puasa makan buah dulu, tapi ini karena puasa jadi buahnya belakangan, tetap harus makan buah juga biar ada vitamin C-nya dan lain sebagainya. Nah yang aku bilang tadi, kalau kita di rumah, aku sama Habib makan apa, Mbak semua, Bangor, Gugun harus makan yang sama. Karena buat aku mereka bukan orang lain tapi mereka keluarga. Karena kalau nggak ada mereka, aku nggak bisa apa-apa ya Bib ya. Justru aku yang nganggap kita tuh apa ya, udah dipertemukan sama Allah. Karena nggak ada pertemuan yang tidak Allah izinkan ya Bib ya. Kalau sudah Allah izin maka ada pertemuan. Dan juga aku merasa kayak aku beruntung bisa punya Mbak Ani, Mbak Dela, Mbak Mar, Gugun, Bangor, Encus banget dalam keluarga kita ya Bib. Jadi kita nggak pernah nganggap orang lain, kita udah nganggapnya kayak adik-adik, anak-anak aku semua. Jadi kayak bener-bener rasa memiliki. Dan alhamdulillahnya timbal balik yang aku dapetin juga sama. Mereka nganggap aku bukan orang lain, tapi juga keluarga. Bukan begitu? Iya. Bukan begitu? Jangan bilang kayak gitu ntar tiba-tiba minta bonus lagi nih. Ini aja lebaran, anak-anak aku belum ada yang beli baju lebaran. Ini udah pada malakin, ibu jangan lupa ya baju lebaran. Jangan lupa dia minta sepatu lebarannya juga. Sekalian sama tasnya juga ya Bu gitu. Ini anak siapa sih bentuk banget? Iya. Nah jadi terutama yang paling penting Syakir itu Masya Allah tabarakallah puasa dari usia 4 tahun ya Nak ya. Gak pernah bolong. Sajid dari usia 5 tahun. Kalisa insya Allah mulainya dari umur 4 tahun. Jadi semalam tuh udah kita bangunin sahur tapi dia gak mau makan sahur. Jam 8 dia udah minta susu. Jadinya tadi juga dia gak puasa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai orang tua tidak memanjakan anak dan juga tidak mentoleransi yang namanya syariat Islam. Puasa itu kan wajib. Kapan dibiasakan, semakin kecil kita biasakan semakin mudah untuk dia nanti besar nanti. Karena dari kecil umur 4 tahun aku nggak denger sama sekali Syakir ngeluh lapar, lemes, capek, aus. Alhamdulillah Masya Allah tabarakallah. Nah jadi aku senangnya adalah itu tadi, anak-anak udah berpuasanya udah santai banget. Padahal Syakir baru usia 7 tahun gitu. Aku ngeliat di beberapa teman-teman yang baru struggling bangunin anak-anak sahur, lagi struggling yang namanya anak-anak yang nggak kuat puasa. Alhamdulillah aku udah lewat fase itu di Sajid Syakir, terutama bangun sahurnya mereka udah tahu kayak yaudah saatnya bangun dan memang harus sahur biar nggak lapar. Pada saat puasa hari-hari mereka tetap beraktivitas tanpa mengeluh. Dan pada saat waktunya terawih meski ngantuk apapun mereka tetap paksakan terawih karena memang akunya galak ketika mereka usia kecil. Nah jadi buat aku sebagai orang tua ada saatnya kita tegas sama anak. Bukannya tegaan ya, tapi lebih memudahkan anak di kemudian hari nantinya gitu. Makanya pesannya aku adalah kalau kita menyayangin anak kita, maka kita ajarkan dan tanamkan syariat Islam dari sekecil mungkin. Kakak boleh nggak makan lempar-lempar kak? Boleh nggak? Iya, Sajid nggak boleh. Kayak gitu. Jadi buat aku kita harus membiasakan diri untuk mendidik anak-anak kita taat terhadap Allah dan Rasulnya dari sedini mungkin tanpa ada toleransi, biar mudah nanti kelak untuk mereka dewasa. Biar nanti dewasa mereka udah terbiasa, nggak susah. Sama ibaratkan bonsai. Bonsai itu lebih mudah dibentuk, diarahkan ketika masih kecil. Tapi kalau udah besar, udah keras, udah susah untuk diarahkan. Gitu. Jadi itu yang buat aku menjadi pedoman aku dan juga Habib. Kalau gitu aku mau lanjut makan. Masih ada makanannya dan suami aku udah sibuk sendiri minum es buah. Di situ ada es buahnya, jadi ntar kita makan es buah dan dawet. Oke semuanya, ambil baiknya buang buruknya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Mudah-mudahan yang di rumah juga Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang berlimpah di bulan suci Ramadan ini. Semoga saja ini adalah Ramadan terbaiknya. Mudah-mudahan juga nanti Lebaran bisa pakai baju baru, baju terbaiknya untuk keluarganya juga. Dan juga pada saat bulan suci Ramadan benar-benar merayakan kemerdekaan lahir dan batin. Yang belum punya keturunan diberikan keturunan, yang belum punya jodoh diberikan jodoh, yang belum punya rezeki dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Kenceng banget aminnya mikirin jodoh, bangun aja susah. Udah gitu, mudah-mudahan ya belum pernah haji umroh, Allah izinkan haji dan umroh. Oke, kalau gitu jangan lupa like, subscribe, dan tekan Putra Official. Nah, udah selesai makannya, udah kenyang. Terus aku mau sholat maghrib dulu, meskipun nanti masih ada aktivitas lagi, atau lagi reunian kalian nanti, atau lagi kumpul-kumpul, lagi ngisi acara make up. Kayak aku nih sekarang make up tadi habis endorse, harus wajib dihapus dulu make upnya karena maskaranya bukannya waterproof. Kalau orang bilang ini make upmu waterproof, kalau habis wudhu make upnya masih utuh, itu namanya enggak waterproof. Karena air tidak bisa menghilangkan makeup tersebut, sehingga wudhu tidak bisa meresap dengan sempurna. Jadi buat kalian jangan sampai ibadah kita di bulan suci Ramadan ini gak sah cuman karena kita pengen kelihatan tampil oke, cantik di hadapan manusia. Yang sesungguhnya kalau kita mati belum tentu manusia itu mendoakan kita. Jadi buat aku jauh amat. Jadi buat aku pribadi, kalian kalau kemanapun pergi, kalau aku selalu bawa yang namanya pembersih muka. Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Ikhtiar kan kita, kadang-kadang kita udah sholat sebaik-baiknya aja belum tentu juga sholat kita diterima, ya kan? Apalagi kalau kita udah tahu nih, udah pasti tahu wudunya ini nggak bener gitu, atau wudunya belum tentu sah. Nah itu sayang banget sih buat aku. Makanya kalau buat aku pribadi, Habib juga selalu mengingatkan, makanya di setiap mobil, di setiap kendaraan yang aku pergi, itu alhamdulillah ada pembersih muka. Terus juga di tas aku semuanya, aku selalu sediain pembersih muka kayak gini, bersih. Dan gak cuma nanti, oh itu kak cuma ininya doang ya, apa namanya, cuma make up mukanya doang ya, matanya enggak, semuanya aku hapus utuh. Jadi karena aku kepingin sholat aku diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang makanya kalau aku ada acara, apa itu acara fashion show, apa itu ada acara apapun yang aku isi, aku selalu bilang bahwa kalau aku nggak bisa menjaga wudhu, maka aku akan hapus make upnya gitu. Dan aku nggak ngambil acara yang acaranya itu dari jam 6 sampai jam 7 atau jam 8 yang dimana aku bisa kelewatan sholat maghrib gitu. Jadi sekarang lebih selektif memilih acara-acara agar aku tetap bisa melaksanakan ibadah aku. Karena kalau kayak rezeki itu kan Allah yang jamin, jadi kita lebih baik baikin Allahnya aja, nggak perlu takut sama manusianya, sehingga nanti aku jadi lalai sama ibadahnya Allah ngapain gitu. Lebih baik aku mengambil rezeki yang benar-benar Allah ridhoin. Nah jadi jangan sampai kita cuma mau kelihatan cantik di hadapan manusia, tapi kita lalai akan kewajiban kita. Oke, kalau gitu like, subscribe, dan YouTube komen Karika Putri.